Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sulfina Rahmawati dengan NIM 1120152 dari kelas HKID. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Siasah. Nah, yang menjadi pokok pembahasan dalam video saya kali ini adalah mengenai siasah dusturiyah, siasah dauliyah, dan juga siasah maliyah. Yang pertama yaitu mengenai siasah dusturiyah. Nah, siasah dusturiyah ini berasal dari kata dusturi. Nah, kata dusturi ini berasal dari bahasa Persia yang dapat diartikan seseorang yang memiliki otoritas, baik itu dalam bidang politik maupun dalam bidang agama. Kemudian dalam bahasa Arab, kata dusturiyah itu berasal dari kata dustur, yang diartikan sebagai asas dasar atau pembinaan. Jadi secara istilah, dusturiyah itu dapat diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik itu tertulis atau konvensi baik itu tidak tertulis atau konvensi maupun yang tertulis atau konstitusi. Jadi siasah dusturiyah itu dapat diartikan sebagai bagian dari fikih siasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Kemudian ruang lingkup dari siasah dusturiyah ini adalah bahwa pembahasan yang dimuat dalam siasah dusturiyah itu meliputi hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai ruang lingkup dari kajian siasah dusturiyah adalah yang pertama itu ada al-sultah at-tasyri'iyah atau kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum, meliputi persoalan ahlul halli wal aqdi, hubungan non-muslim dan juga muslimin dalam suatu negara, kemudian undang-undang dasar, kemudian ada peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Nah, adapun fungsi dari lembaga legislatif, yakni yang pertama adalah mengatur hal-hal yang ketentuannya itu sudah terdapat di dalam nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian yang kedua, untuk melakukan penalaran kreatif atau biasa kita kenal dengan istilah ijtihad terhadap permasalahan yang secara tegas itu tidak dijelaskan oleh nas, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kemudian yang kedua itu ada sultah tanfidiyah. Nah, sultah tanfidiyah ini merupakan kekuasaan eksekutif yang di dalamnya meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan wali al-ahdi. Kemudian menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam itu dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Tugas dari sultah tanfidiyah ini adalah untuk melaksanakan undang-undang. Selanjutnya, negara ini memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengenai al-sultah al-qadaiyah atau kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif ini mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara, baik itu perkara perdata maupun pidana, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian.
yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Nah, tugas dari Sultan Kodaiyah adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah Al-Hisbah, wilayah Al-Qada, dan juga wilayah Al-Mazalim. Untuk sumber hukum dari siasah disturiah ini diambil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan juga adat kebiasaan suatu bangsa yang dimana tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran maupun hadis Nabi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai siasah dauliyah. Nah, dauliyah ini bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, maupun wewenang. Sedangkan siasah dauliyah ini bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, kemudian masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing, dan sebagainya. Selain itu, siasah dauliyah ini juga mengurusi masalah kaum zimmi, terus perbedaan agama, akad timbal balik, dan sepihak dengan kaum zimmi, hudud dan kisos, atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar negara tersebut, atau bisa dikatakan politik hukum internasional. Nah, siasah dauliyah ini dapat disimpulkan memiliki pengertian bahwa seilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya negara lain atau antar negara. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup dari siasah dauliyah. Nah, ruang lingkup dari siasah dauliyah ini di dalamnya meliputi yang pertama ada perjanjian internasional, kemudian perlakuan terhadap tawanan, yang ketiga ada kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain, kemudian yang keempat ada aturan perang, dan yang kelima itu ada ekstradisi. Untuk sumber hukum dari siasah dauliyah ini adalah Al-Quran, kemudian ada hadis Rasul, dan selanjutnya mengenai prinsip hubungan internasional di dalam Al-Quran itu, yang pertama mengutamakan perdamaian, yang kedua memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai, yang ketiga peperangan ini diizinkan jika terpaksa untuk tujuan defensif bukan ofensif. Nah, untuk bentuk diplomasi dari siasah dauliyah ini meliputi yang pertama ada direct telecommunication. Nah, direct telecommunication ini dapat diartikan sebagai diplomasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan antar negara, baik itu melalui siaran radio, televisi, maupun telepon atau email dan sebagainya. Kemudian ada bilateral diplomasi. Nah, bilateral diplomasi ini adalah komunikasi yang melibatkan antar negara
yang bentuknya seperti negosiasi, lobby, pertemuan formal, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini ada multilateral diplomasi. Multilateral diplomasi adalah diplomasi yang melibatkan lebih dari dua negara atau banyak. Yang keempat itu ada summitry. Summitry ini adalah diplomasi multilateral yang menempatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi yang diawali oleh Perdana Menteri dan juga Presiden. Yang kelima itu ada mediation atau mediasi. Nah, bentuk khusus dari negosiasi yang dibuat untuk menjelaskan konflik yang terjadi. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai siasah maliyah. Secara etimologi, siasah maliyah ini dapat diartikan sebagai politik ilmu keuangan, dan secara terminologi dapat diartikan sebagai upaya mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Untuk sumber keuangan negara itu antara lain, yang pertama, bahwa menurut Ibnu Taimiyah, sumber keuangan negara itu dari zakat dan juga harta rampasan perang. Kemudian, menurut Rashid Ridho, sumber keuangan negara itu berasal dari zakat, harta rampasan perang, dan jizyah. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, sumber keuangan negara itu berasal dari zakat, harta rampasan perang, jizyah, dan juga pajak. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwa sumber keuangan negara itu berasal dari zakat, harta rampasan perang, jizyah, pajak, dan harta pusaka warisan. Konsep keuangan negara antara lain yang pertama ada baitul mal atau kas negara. Kemudian ada jizyah. Jizyah ini adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Yang ketiga ada haraj atau pajak tanah. Dan yang keempat itu ada harta fai. Harta fai ini adalah harta yang dikuasai oleh kaum muslim dari orang kafir dengan tanpa pengarahan kuda atau unta. Yang juga tanpa kesulitan, juga tanpa peperangan. Selanjutnya, tujuan adanya pengeluaran dan juga belanja negara, bahwa yang pertama, pengeluaran itu hendaknya kepada yang berhak. Yang kedua, tujuannya adalah untuk melindungi sumber-sumber keuangan negara dari pejabat. Yang ketiga, menyampaikan hak kepada orangnya. Dan yang keempat, ekonomis dalam pengeluaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf jika banyak salah dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.